Ibu Feby Marcelia. Ketawa-ketawa aja kamu. Kamu kenapa ketawa sih? Masih main TikTok? Apa tuh? Masih main TikTok? Masih. Sama siapa sekarang main TikToknya? Sendiri. Oh sendiri. Kita mau tanya ini nih. Ternyata dia merilis lagu. Ya, ada lagu baru kan? Kamu yang nulis? Bukan. Siapa dong yang nulis? Teman-teman. Tapi kita mau tanya nih, soalnya makna lagunya sih menarik ya. Kita mau tanya nih, lagu itu bisa jadi afirmasi untuk penyanyinya. Kadang penyanyi juga meluapkan isi hatinya di lagu yang dia ciptakan sendiri, termasuk lagu terbaru yang judulnya Pernah Diam, yang sudah ada di semua platform. Jangan lupa ya gitu. Tapi lagu ini ditulisnya katanya kalau ditulis itu tulisannya kamu dan Ical Muhammad. Iya. Nih, ada kita mau tanya, apa sih makna lagu di balik itu? Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Ini kan salah satu prolog kamu ya, ketika ada yang nanya apakah kamu sudah siap berpasangan. Kamu di situ sebut bahwa kosongkan. Kamu sendiri sudah merasa sudah mengosongkan beban-beban, trauma-trauma masa lalu belum? Masih ada lah dikit-dikit. Masih ada pasti. Tapi kan nggak mau terkurung di situ gitu Kak. Karena nantinya aku jadi menyamaratakan semua laki-laki. Oke. Gitu. Jadi ya. Taunya dari mana kalau kamu kayaknya belum sepenuhnya? Karena lepas? masih lihat apa dikit yang terlalu ini kayak, gitu masih ada, gitu. Marahnya jadi lebih gitu ya? Bukan sih Kak, lebih kayak, kok gini sih masih ada dumel gitu. Ya harusnya kan kalau memang bener-bener udah kan, ya sudah gitu. Misalnya ngelihat itu dari orang lain atau dari kejadian yang sama di orang atau? Kejadian yang sama di orang lain sih Kak, karena kayak banyak banget kan sekarang inilah kasus itulah, jadi kayak kok agak takut ya gitu, malah makin takut ya gitu. Tapi ya udahlah, makanya bikin lagu ini jadi supaya bisa jadi afirmasi yang baik aja, karena lagunya bagus sih. Lirik lagunya itu bagus gitu, kayak dua orang yang pernah gagal sama-sama ketemu akhirnya bisa saling menghargai, saling mensyukuri satu sama lain gitu. Itu sih. Jadi buat yang pernah gagal. Itu cerita tentang dua orang yang pernah gagal, sama-sama ketemu, saling mensyukuri, saling melengkapi. Itu kamu pernah mengalami fase itu? Belum sih. Belum sih. Belum ketemu sama orang yang tadi Insya yang Allah ya. Belum. Semoga ketemu. Yang kamu bilang tadi ketika mau sebenarnya udah sempet, tapi harus jalannya kayaknya bubar dulu gitu. Ketika mengalami kegagalan lagi gitu ya, apa yang berkecamuk di diri kamu? Sempet jadi kayak, kenapa ya kok sama ini bisa gagal gitu, kenapa ya, kesalahan tuh ini gitu. Tapi aku yakin sih mau selama apapun kita pisah, namanya jodoh, rezeki, maut itu kan gak pernah ada yang tahu ya Kak. Jadi ya udah, aku percaya itu aja. Kamu saya. Ada apa? Kan gue bilang kenapa ya gitu kan, ada pertanyaan kayak gitu. Ada sempat kayak ngerasa apa yang salah dengan aku? Pasti Kak, pasti menyalahkan ke diri sendiri ada gitu. Kayak harusnya aku nggak gini, harusnya aku nggak gini. Kalau boleh tahu satu apa? Harusnya apa yang masih ya sikap-sikap yang mungkin kamu masih lakukan, tapi harusnya kamu udah tahu itu harusnya kamu ubah. Overthinking. Misalnya? Karena ketakutan kali ya. Karena takut. Jadi bisa kayak takut apa? Kok nggak bales ya? Aduh, jangan-jangan kenapa ya? Apa gitu? Jadi kayak jelek sih overthinking. Tapi sekarang sih udah jauh sangat berkurang lah gitu. Apa efeknya overthinking itu terhadap hubungan? Nggak bagus loh Kak. Jadinya kan negatif ke pasangan. Di saat dia tidak melakukan hal tersebut, tapi kita karena overthinking akhirnya membuat suatu keributan gitu. Padahal yang nggak ada gitu. Tapi kan tergantung pasangannya nih, dia bisa menjelaskan atau tidak. Kalau dia bisa mature, dia menjelaskan kayak nggak ada loh gitu. Jangan yang kayak udah nggak ada, kitanya overthinking malah marah-marah gitu kan, kita kayak kok kalau nggak ada marah-marah gitu. Curiga, posesif itu. Apalagi? Udah sih itu aja. Kamu bilang tadi kalau kamu vibes-nya udah kamu kosongin, itu akan menarik orang-orang yang tepat ke dalam hidup kamu. Iya, jadi kalau sekarang tidak mau mencari yang terbaik, tapi lebih kayak ke diri sendiri dulu aja sih. Kayak ntar dulu nih, aku mau cari yang baik tapi akunya udah cukup baik belum gitu. Jadi aku lebih ke diri sendiri aja lah daripada harus ke orang lain dulu. Jadi yang datang ke kamu sekarang ini bentuknya kayak apa? Bentuknya nggak tuh? Yang sekarang? Ya yang kemarin-kemarin lah sempat datang mendekat itu yang kayak apa? Ya ada yang baik, ada yang kelihatannya baik, ada yang
pura-pura baik ada juga pasti. Gitu kan. Ya kan? Jadi Kan beda-beda. dari pelajaran itu Iya. ada ilmu baru dong. Kalau Ada. kalau dia memiliki sifat Don't judge by begini-begini. the cover. Atau apa tuh ciri-ciri cowok yang akan kamu jauhin nih karena kayaknya ini tanda-tanda sama nih modelnya. Oh, yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang kalau punya salah malah Nyalain kamu. malah nyalahin balik gitu. Kayak kesannya malah jadi aku yang salah gitu. Itu Terus? sih udah nggak mau sih. Nggak mau. Takut. Oke, baiklah. Ini ada yang menarik ya. Kemarin Apa? sempat ada juga netizen juga yang tanya kamu tentang apa sih, tentang masalah bagaimana bukan yang komentar netizen loh, netizen komentar mana baca. Kan Kak enak artis kalau pisah punya duit banyak bisa cari kerja cari uang Bisa katanya kerja gitu. cari uang. Terus jadi Kak jawaban kamu adalah Oh, jawabannya nih lah, oh iya ini. iya jawabannya itu yang tadi aku bilang. lagunya. Karena rezeki itu sebenarnya bukan hanya soal materi, tapi kesehatan, kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan. Itu sih. Terus kamu kan ya dengan 2 anak gitu ya, dengan 2 anak. Kamu katanya di tahun 2025 ini punya afirmasi mau kerja supaya bisa punya rumah. Iya, benar. Karena anak-anak tuh pengen kayak, karena kan sekarang bayaran jualan aku banyak banget ya di rumah ya gitu. Kayak aku lihat, space-nya udah kurang gitu. Makanya kayak, oh yaudah 2026 jadi afirmasi yang baik. Kayak aku harus kayak kerjaan, harus lebih banyak lagi supaya, ya Allah. Hai, Halo, anak aku Tis. ganteng. Tuh dia bawa bunga. Bunga bang nggak ada kak? Hah? Bunga bang. Bunga bang apa? Belum ngerti. Abi, kamu kan kerja mewujudkan itu, Ya. tapi kan ada yang harus kamu korbankan ketika kamu kerja. Waktu karena ya kayak kemarin kan pas kakak dirawat di rumah sakit, akhirnya aku pulang pergi syuting, aku baliknya ke rumah sakit nemenin kakak gitu. Terus kemarin anak-anak ceritanya mau liburan ke Bandung, nyampe Bandung Nona harus masuk rumah sakit gitu. Sekarang pun masih di rumah sakit gitu karena tipes. Kayak Nona sedih gitu, kayak kok kakak kemarin di rumah sakit ditemenin momom tapi aku enggak gitu. Kayak tanggal 31 aku udah bilang, kita tahun baru di Bandung ya. Ternyata namanya kita ya sebagai host gitu kayak nggak bisa milih jadwal gitu. Sedangkan ternyata temenku udah memilih jadwal di tanggal itu kayak nggak bisa, akhirnya di aku gitu. Aku tadi juga minta maaf, kayak kakak maaf ya, momom tahun baru nggak bisa nemenin, udah 2 tahun ini aku di studio gitu buat syuting. Tapi ya suatu saat semoga kamu ngerti ya nak, kenapa waktu momom nggak ada gitu. Kakak kan mau dokter kan, butuh biaya banyak soalnya. Ya. Iqnil, kamu mau kasih semangat apa buat momom? Mom, kerja harus lebih semangat biar kita bisa beli rumah yang baru, mobil baru, terus bisa manfaatin buat aku sama Nona biar bisa makan yang banyak, biar kita sehat. Kamu jangan gitu, ntar aku nangis. Wah, best aku. Iqnil, kamu sebagai anak laki gitu ya, lihat momom harus kerja, terpaksa harus jauh sama kamu, sama adik kamu gitu. Sebenarnya apa yang paling berasa di hati kamu? Ya kan Momom harus kerja, jadi kalau Momom kerjanya senang, aku juga senang. Oh, kalau momom kerjanya senang, kamu juga senang. Kamu nggak sedih? Kamu nggak sedih ketika kamu sakit, momom nggak bisa selalu ada di samping kamu? Sedih? Sedih sih, Tapi ya kan Mom harus kerja buat aku, jadi nggak begitu sedih. jadi nggak begitu sedih. Makanya dia punya cita-cita apa kalau udah gede mau kerja di mana? Jadi dokter, Kenapa pengen jadi dokter? dia bisa bantu orang lain. Biar bantu orang lain. Biar bisa bikin momo bangga katanya gitu. Oke. Nah, kamu kemarin sakit ya kan di Bandung. Iya, Adik juga sekarang sakit di Bandung juga. Kamu kan sebagai kakak gitu ya, suka kasih semangat nggak buat adik kamu? suka. Kamu bilang apa ke adik? Jadi perempuan harus jangan keras kepala, terus
harus seneng biar momnya juga seneng. Harus tetap kuat. Kakak mah. Harus Terus? tetap kuat. Udah Dia itu. yang lebih ngasih tahu ke adenya sih, misalnya adenya komplain kayak mama kerja terus, kakaknya yang ngasih tahu. Harus kuat. Satu keluarga harus saling mendukung, saling menjaga. Ya, bahagia bersama. Iya. Tiga-tiganya. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi No Secret.